warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru semangat Masjid Iman. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pengurus masjid dan jamaah Masjid Iman yang kita hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sholat maghrib, anak-anak yang sama-sama kita cintai. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir di masjid untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dibarengi dengan peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abah anak TBK anak remaja kalau dia nama Nabi tidak ada yang berselawat surah Allah ya. Anda atau gini dia dong. Baik. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Siapa yang banyak berselawat kepadaku kata Rasul akan diberi syafaat di akhirat. Syafaat itu pertolongan. Tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah. Aku banyak-banyaklah berselawat terutama ketika disebut nama Nabi Muhammad. Ke Muhammad dan Ali tidak perlu selawat. Muhammad bin Abdullah. Baik, pada malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting, luar biasa, dan tidak kejadian biasa-biasa. Kemudian peristiwa ini dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang sangat mengguncang hati Nabi. Apa itu? Pertama, meninggalnya istri tercinta beliau, istri pertama. Siapa namanya Nana? Istri Nabi pertama siapa namanya? Siti Khadijah. Siapa? Siti Khadijah. Wah, ya, jadi ijazah. Siti Khadijah. Itu istri beliau yang pertama. Nabi Muhammad waktu itu berusia 25, Khadijah berusia 40. Jadi anak bujang nikah jamaah waktu itu. Tapi Allah takdirkan beliau menikah dengan Khadijah. Walaupun Khadijah janda dari dua orang laki-laki sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah suami yang ketiga. Tapi alasan Allah ada. Apa di antara alasan Allah? Pertama, Khadijah yang hidup di zaman jahiliyah di tengah kafir Quraisy, dia punya gelar yang sangat istimewa. Siapa gelarnya? At-Tahirah. Apa artinya? Perempuan suci. Walaupun janda, dua orang laki-laki sebelumnya, namun Khadijah ini adalah orang yang sangat bisa memelihara kesucian dirinya.
tidak jadul genit dong. Tapi bisa memelihara kesucian. Bayangkan orang kafir Quraisy jahiliyah beri gelar Khadijah Al-Qahirah. Kan pada mana hebat tuh. Makanya itu dipilihan oleh Allah menjadi istri pertama dari Rasulullah. Kemudian orangnya sangat tulus untuk berjuang bersama Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia. Di waktu Khadijah jadi saudagar, Nabi Muhammad menjadi salah satu anak buahnya. Kekayaannya tak tanggung-tanggung, Pak. 2/3 kekayaan di Mekah itu ada di tangan Khadijah. Para kayu ya. Tapi waktu Khadijah meninggal di tahun 10 kenabian Rasulullah itu, hartanya tidak ada lagi. Menurut riwayat, Khadijah meninggal pakai baju bertambal 83. Orang menyedihkan. Bertumbuk baju, tumbuk tidak tua 83. Untuk apa hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan Islam? Ikut meninggalkan lintuh hati Nabi. Alun-alun mengakui perempuan di bumi ini kerasulan Rasul Khadijah yang pertama. Sampai anak Nabi sampai dewasa. Nah, anak Rasulullah berapa orang? Oh. Ada yang tahu? 7. Bisa dia apa? Terus dia apa tuh? Lagi sekali? Ia tak menanti yang baik. Boleh tak? Ya, kontan sekali. Berapa tuh? Berapa? 50. Ada itu tuh. Tapi untung sendiri yang lemah. Baik. Jangan. Mana tujuan? Laki-laki Qasim Abdullah Ibrahim. Padusi Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Ikut sampai dewasa nanti ko laki-laki tadi meninggal waktu bayi. Nan ampe sampai dewasa ko amaknya Khadijah. Memang tua dinikahi dengan Nabi umur 40, tapi yang paling aku cintai dari antara istriku adalah Khadijah. Pernah suatu ketika Khadijah bersandar di bawah Rasulullah. Itu biasanya laki ya mah, tidak selingkuhannya loh, laki ya. Sudah tuh terkalur ke layang-layang. Nabi pandang istri, meneteskan air mata beliau, titik ke pipi Khadijah. Tajaku, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Apakah karena usia saya tidak menangis? Tidak ya Khadijah. Kita menikah dulu, kamu sangat
sekarang hafal sudah habis. Engkau pakai baju bertambah. Wahai Rasulullah, aku ikhlas. Aku ikhlas. Kamu dengarkan. Kalau nanti saya sudah meninggal, ada jembatan yang putus untuk kamu menyiarkan Islam, perlu itu disambungkan. Kalau butuh tulangmu dikubur, tolong kami. Subhanallah. Makanya Rasul pilihkan Khadijah adalah hidup. Nah, ada tadi di Khadijah ini ibu. Khadijah ini baretong itu ya. Hah? Nanti guru dia kepala sekolah. Tunggu bulan baru. Balik ke nursery Pitiajo. Dengan yang ayat Pitiajo. Balik bareng Pitiajo. Berlanjut bulanan Pitiajo Pitiajo dan Yawawi. Ya bukan dia bantu dia baca. Tapi tak jamaah iman kan. Jamaah iman kan dan buku lah banyak ada orang gimana. Baik. Nah itu yang meninggal. Siapa meninggal dulu, Nabi Muhammad atau Khadijah? Khadijah. Kalau ibu taruh pilih-pilih, ibu meninggal dulu atau apa? Mana ketujuh ibu meninggal dulu atau apa? Nah, apa coba? Sayang banget Pak Kabini itu balik hebat. Hah? Tidak. Nanti gue elok. Baik. Mati itu terserah rahasia dulu. Ini alasannya. Bahwa Nabi hatinya beruncang. Kemudian meninggal pamannya. Woi, siapa pamannya? Paman Nabi gue siapa? Oh, apa emang? Abdul Muthalib. Hah? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib apa Abdullah? Ini pamannya. Abu Talib. Lah 3 kali tanya ada di hadiah. Abu Talib kafir memang dia sampai mati, tapi membentengi Islam untuk Rasul berdakwah luar biasa. Wahai kafir Quraisy, siapa yang akan mengganggu anakku Muhammad, langkai mayat Abu Talib. Ini pun agak doa latihan kafir Quraisy. Maka tahun itu disebut dengan tahun duka cita Amul Husni. Dalam kegoncangan itulah Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan. Diundang ke lagi dan ke 7 kasih 100 Mekah. Bapak Ibu hadirin muhadirat jemaah yang berbahagia, anak sekalian. Ini adalah peristiwa yang sangat penting dan luar biasa dan perlu dipahami secara komprehensif. Tidak bisa sepenggal-sepenggal. Sebab orang inilah mulai mempendapat Pak Isra Mi'raj itu mimpi. Tidak Nabi Muhammad kabaran kitanya cuma lewat mimpi. Kita akan bantah dengan ayat yang dibacakan anak kita tadi. Surah apa? Al-Isra ayat 1. Siapa yang hafal? Ada? Ya. Baik. Subhan
subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bantahan pertama, ayat ini dimulai dengan kata subhana. Oleh kata ahli tafsir, apabila ayat dimulai dengan kata subhana, maka berita selanjutnya adalah luar biasa. Kok dipikir juga ada masuk akal, tapi benar-benar terjadi. Kenapa? Ayat berikutnya, abdihi, hambanya Muhammad. Kalau hamba kok jasad dan roh. Kalau jasad saja namanya mayat. Nah, dan lain namanya roh. Nah, makanya abdihi, Rasul benar-benar berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratil Muntaha. Apa bantahan lagi? Asra, bukan saro. Kalau saro Nabi berjalan surah. Kalau asra diperjalankan. Nak masuk suak kawak mudah jarwan. Baji'i ke Jakarta. Jarak Jakarta dari Padang, silakan belum mau pernah mengukur. Jarak Jakarta Padang ke Jakarta 1288,5 km. Ulang balik. 1288,5 km. Coba ulang. Coba ulang kamu. Berarti kan tidak fokus itu. Kedua. Apa bu? 1288,5 km. Kono saja. Mana hadiah ini? Jadi mau punya lesi mulai. 10 mulai. Bukan bulan mah. 800 hafalnya. 800 hafal. Nanti kalau mau apa kau santai mau bagi. Nangko ya. Kadang-kadang kan ada okon sih. Okon itu tak tahu. Ongok-ongok nangko. 7 kali baca dia juga becek lah ini. Itu masalah karena tidak fokus saja. Anak kan udah bingung, kecuali yang ideal. Ada bingung pak. Baik. Aji ke Jakarta, kebetulan kini musim rambutan. Rambutan ada di meja. Bersiap-siap, kemudian adilantaan dake rambutan ko tas nang di bawah. Samui ko cahatianya si kuah. Yang menjala ke atas Haji Igo dia nyalek ke dalam. Haji I berangkat jam 8 dengan pesawat. Tiba di Jakarta jam 10. Tak bawa samui? Tak bawa, sebabnya dalam kas. Sudah tu Haji I berurusan. Kata nak abang, api yang 2 jam, lah jam 2 balik. Sudah tu ragu-ragu 2 jam, lah jam 2. Jam 2 nyampe ke bandara, balik ke Padang balik. Jam 2 berangkat dari bandara Soekarno-Hatta sampai di BIM jam 4. Sampai di Ketapian kok jam 4:30. Hanya tak lo dah jadi identitas saya sekolah lihat ni orang tiba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak sekolah. Nanti kau di rumah macam sama jadikan di keluar. Nak tahu kawannya. Ya ni lu tukar lemas tu. Rambutan nanti menjadi itu ada lagi. Baca itu lah sama sampai Jakarta jadi Igo. Oi, kenyak lihat. Ada yang tadi di Jakarta ada. Berangkat jam 8 akhirnya sana 5 lagi bawa balik. Kecil nak lain kok iluang macam. Ya kan? Berangkat jam 8 kan kecil dah Nabi ni loh.
waktu mengumumkan Isra dan Mi'raj. Waktu nyokece ngilo, nyokece Nabi berjalan surau. Tidak sambut tadi dia kece, Nabi berjalan surau, padahal dia berjanji. Mungkin tak sambut balik hari ke Jakarta, kalau itu kejadiannya. Mungkin tak? Mungkin, pasti bisa. Kenapa? Karena semut tidak berjalan surau, tapi diperjalankan. Mungkin tak Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha? Sampai. Pasti bisa, karena dia berangkat dengan Jibril. Diperjalankan. Asra. Laurawan tanah itu tak bisa diajak. Memang benar-benar terjadi. Nah, Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah yang berbahagia, kok diukur juga tanpa iman memang tak bisa. Jarak Mekah kan Masjidil Haram tadi itu, kan di Mekah. Masjidil Aqsa di Palestina. Mekah dan Palestina jaraknya, tolong dengar. 1.61,7 kilometer. Siapa bisa pulang? Oh, tak bisa dong. Tak bisa. Tak buka Nah lain? Ama dong. Kacau. Aku pertanyaan dulu. Berapa jarak antara Mekah dan Masjidil Haram di Mekah dengan Masjidil Aqsa di Palestina? Nah, itu lagi ya. Mudah-mudahan kita sampai ke Masjidil Haram. Dapatlah jalan-jalan ke Masjidil Aqsa. Sebab mulai aman. Lihat dah ibu ya dah. 2000. Baik. Oke. Kendaraan di waktu itu apa yang ada? Unta. Apa lagi? Kuda. Apa lagi? Kambing nggak ada kendaraan baca ciri kambing apa? Keledai. Kambing nggak ada. Oke. Ada unta, ada kuda, ada keledai. Kalau diukur jalan unta dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina 1 bulan perjalanan unta. Abadi sebulan puluh lah 2 bulan. Nabi Muhammad cuma setengah malam. Itu pun sampai ke Sidratil Muntaha. Apa-apa tahu Sidratil Muntaha apa di mana? Paman tahu? Ketujuh. Ibu ada yang tahu tak? Ibu gua tanya kamu ada adalah jalih mata air. Itu tidak ada informasi. Adik rangga kita dulu mah Jawa di langit dan kapunjuk. Kan hijau kan? Hijau. Itu istilah cuma. Nyudatih lo dari itu lah. Di Sidratil Muntaha. Hati-hati lo terus raf-raf tempat yang paling tinggi. Sampai ke Sidratil Muntaha, Jibril tetap bersama Muhammad. Tapi ke raf-raf hanya Muhammad sendiri. Face to face dengan Allah. Akhirnya Allah sampai Muhammad di sini. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk engkau, selamat dan sejahtera untuk engkau ya Muhammad, berkah dan rahmatmu. Berkah dan rahmatku untukku. Andinsan Muhammad ya. Padahal tiga doa Allah untuk nyota. Keselamatan, berkah dan rahmat untuk Nabi Muhammad di Sidratil Muntaha. Dan Pak baca salat takut di mana dibaca dalam salat? Kamu pertanyaannya. Baik,
ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia Allah pun tahu gerak hati manusia. Ba'a Nabi Muhammad tidak menjawab waalaikumsalam, sababnya umat hendaknya satuan. Ya Allah. Cuma Nabi Muhammad kalau untuk salam surah ada apa? Di Sidratil Muntaha pun beliau berada memikirkan kita. Makanya Nabi Muhammad wa asrafil anbiya wal mursalin, galanya Habibullah. Ya sambung ya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan juga untuk hambaku yang soleh dan soleha. Ada garisnya itu soleh dan soleha, dan seluruh kita. Baru dijawab salam Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak dipanggil sejauh itu. Mengapa Nabi dipanggil sejauh itu? Saya ingin kalimat yang benar. Untuk menerima wahyu salat. Ini yang benar. Kalau menyebut tidak benar. Kalau menyebut, ada lihat dia. Semua kali mau beli dia. Kalau penting jalan. Orang jadi videonya. Oke, kita lanjut. Soalnya serap merah kan tidak cukup untuk memiliki desa atau tiba alik bunyi bel itu berarti leh. Baik, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, untuk menerima perintah sholat sebab Nabi diundang. Kalau mau menjauh berarti nyo datang surang kehendak nyo. Kini nyo menerima berarti nyo undang kehendak Allah. Itu beda kan? Makanya gua nambah aja ya. Kalau nambah ada perlu baca itu. Kalau mana? Baik. Jadi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, singkat cerita pertama ditawarkan 50 waktu, singkatnya menjadi 5 waktu. Dari 50 kali 5 itu pun orang banyak ada sembahyang Pak. Ya kan? Bayangkan kalau 50 waktu, antara 20 menit kita sholat, antara 20 menit kita sholat. Tapi tidak, 5 cuma. Itu pun banyak ada sholat. Baik. Kenapa seperti itu? Betul perintah sholat ini harus diterima di Sidratil Muntaha, karena sholat ini adalah amal yang paling utama. Garansi Allah untuk orang yang sholat. Aqimus sholat. Dengarkan ayat. Aqimus sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang bisa mau mengulang? Tidak ada. Kok ada 50.000? Jadi bisa maju zakat, jadi bisa ambil zakat kok. Bisa? Bisa. Online. Jadi kalau sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini garansi yang diberikan oleh Allah. Garansi yang diberikan oleh Rasulullah. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdul yawmal qiyamati as-shalah. Iza saluhat saluhat sa'irul amali wa iza fasadat sa'irul amali. Nanduno pertama besok di akhirat amal kita dipareso di Allah sholat. Apabila sholatnya baik, maka perbuatan seluruhnya baik. Dan apabila sholatnya yang tidak baik, kadang sholat kadang tidak. Lain sholat tapi tidak mengarah tiada dibaca. Lain sholat tapi sholat sendiri tidak berjamaah di masjid. Nah, maka perilakunya tidak bisa dijamin baik. Ini garansi yang diberikan oleh Rasulullah.
laki-laki dulu anak-anak. Siapa yang cukup sholat 5 waktunya tidak bolong-bolong? Nggak sehari yo. Sebanyak anak pandai sholat, nggak ada bolong-bolong. Dalam sebulan juga Ustaz. Dalam sebulan ke Ustaz. Nanti kita akan jadi Ustaz. Dalam sebulan. Barangkali sebulan kau. Ada nanti. Nan sebulan kau ada nan tidak bolong sholatnya nggak seragaman lahir. Coba pilih, ada hadiahnya. Satu, yang benar. Perempuan ada? Perempuan ada? Berdiri yang benar. Nanti akan saya tanya orang tuanya. Berdiri. Yang benar-benar sholat berdiri. 1 bulan ini saya kata Pak Haji 1 bulan tidak sebanyak pandai sholat. Yang perempuan ada? Mana? Ini masuk. Ada orang tuanya? Mana? Hah? Enggak di sini. Enggak, pertanyaan saya ada tidak? Ada. Tidak. Kakek neneknya ada? Itu orang tuanya. Orang tua. Oke. Cukup sholatnya Pak? Alhamdulillah. Oke, 1. Ada orang tuanya? Kembar. Kembar ya? Kembar beda tapi. Perempuan mana? Perempuan hadir orang tuanya? Hadir orang tuanya? Oke. Betul sholatnya cukup? Oke, ketiga-tiganya kasih hadiah. Berapa lagi Ustaz? Hah? Masing-masing 50. Alhamdulillah. Allah Akbar. Nah, yang lain juga tuh ya, ada betul. Masya Allah. Masih banyak duitnya itu. Ayo. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah. Pahala dapat Ustaz. Dan pengurus tagih 50.000 ya. Kalau dia Allah serukunya gina. Itu lalu cek sholat isya tadi. Berarti selesai kan? Oke. Itu saya mau makan juga. Oh. Masya Allah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, aku berajulai waktu itu sampai. Mudah-mudahan pesan dari Isra dan Mi'raj ini, mari kita jadikan sholat kita sebetul-betul mendirikan sholat. Kemudian apa sholat itu yang akan betul-betul bisa tanha anil fahsya'i wal munkar? Pertama adalah sholat di awal waktu. Tolong dengar seluruh dong. Apalagi kita tentu sholat di awal waktu. Kemudian sholat di masjid. Tidak ada laki-laki penusir sama. Kan dulu guys, kalau penusir sholatnya di rumah saya dalam kamar berkunci, kenapa? Di masjid bertiga berjamaah. Berjamaah, wafal. Kalau nama suruh sholat, pertama di awal waktu, kedua berjamaah, ketiga di musajid. Bab itu contoh Nabi, beliau selalu kalau tidak safar, kalau tidak berperang, tetap di masjid berjamaah. Nah, kalau tidak di masjid, dia dalam safar atau dalam perang tetap berjamaah. Nah, kalau kadang-kadang kelima di rumah itu sembahyang seorang saja. Nah, jadi, tadi kalau nak surga sholat, pertama sholat di awal Waktu. kedua Di masjid. di masjid, ketiga Berjamaah. berjamaah. Kemudian jaga kekhusyukan dalam sholat. Ya, laksanakan sholat itu sesuai dengan sunnahnya. Kemudian pahami apa yang kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.